Percupeser di sini, nah di video ini saya akan mereview One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1029. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah sebelum itu, lagi dibuka kembali untuk pre-order kaos One Piece yang terbaru. Dimana kali ini desainnya adalah Babang Zoro-Juro. Dan harga spesial di masa pre-order ini sampai 30 Oktober nanti. Dengan harga yang sangat murah di 100.000 saja bos. Dan setelah lewat masa pre-order ini, harga akan naik jauh ke 160.000. Dan beli makin banyak juga, harga akan semakin murah. Ya ibarat banyak anak banyak rezeki lah anjos. Dan untuk desain ini juga hanya dicetak sekali. Nah yuk kita langsung lihat dulu saja videonya. Gimana? Mantap kan? Nah buat yang pingin, kalian bisa langsung kontak ke link di deskripsi video di bawah ini. Oke, seperti biasa, kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru yang rasa-rasanya seminggu gak ada One Piece tuh ya beda banget lah, anjos. Serta banyak juga yang komen di spoiler lalu, bang kok nggak di mode apa itu tidur sih? Nah kali ini kita kembali ke mode apa itu tidurnya, anjay. Masih banyak kan nih yang di mode apa itu tidur. Oke, kita langsung saja untuk membahas di chapter kali ini yang ternyata untuk judulnya masih sama seperti spoiler yang berjudul Tower. Ya, Tower lah. Dimana cover kali ini masih diisi oleh cover request yang berisi oleh Tante Jewelry Bonne yang aduh cantik Di sini dia sedang berkompetisi makan yaitu makan sobami lah. Dimana kita langsung masuk ke chapter kali ini yang ternyata masih lanjutan dari chapter sebelumnya. Ketika Sanji disabet oleh Queen dengan pedangnya, tapi malah pedang dari Queen ini yang hancur berkeping-keping. Itu pun ketika dia beradu dengan muka dari Sanji ini. Ingat, muka loh. Dimana terlihat pipi Sanji seperti yang bengkok ke dalam, tapi dia baik-baik saja. Ini persis ketika Sanji waktu melawan Yonji dahulu yang mukanya penyok-penyok, tapi dia baik-baik saja juga. Di sini anak buah Kaido pun sadar kalau Sanji dia tidak memakai busou untuk menahan pedang milik Queen ini. Dan di situ Queen pun mengingat sesuatu dari perkataan Judge dahulu dan pada saat itu Sanji pun menarik pipinya untuk memperbaiki mukanya. Dimana luka muka bengkok ini hanya dengan ditarik biasa kembali normal. Aduh Sanji udah bukan jadi manusia lagi nih. Dimana lanjutan dari kata-kata Queen yang tadi bahwa dahulu Judge pernah berkata kalau dia sangat ingin menciptakan manusia dengan exoskeleton. Atau mungkin lebih mudah jika kita sebut exoskeleton ini sebagai cangkang lah yang melapisi di atas tulang normal manusianya, intinya biar lebih kuat. Dan dia juga ingin menciptakan manusia dengan ketahanan dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Ya seperti yang kita lihat lah, Sanji patah tulang sebanyak itu bisa normal lagi dengan sangat mudah. Dan itu pun pastinya dengan fisik yang luar biasa kuat juga dan hati seperti es tanpa emosi. Ini sebenarnya hal yang sudah kita lihat juga dari seluruh anak Judge seperti Ichiji, Niji, dan juga Yonji. Lagi-lagi untuk Reiju ini dia beda ya, karena dia tidak lahir bersamaan dengan kembar empat tersebut, makanya dia masih punya sedikit emosi yang tersisa. Sambil Queen berkata seperti itu, dia pun menyiapkan laser beamnya untuk kembali menyerang Sanji. Di sini, Chopper melihat Sanji dengan kaget, tapi dengan muka yang sangat amazed karena sebuah pedang hancur bertabrakan dengan muka Sanji. Ya dari sisi dokter itu sesuatu yang sangat mustahil. Sanji pun dia mengingat bagaimana saudara-saudaranya dan akhirnya dia pun panik dan takut. Jika kemampuannya terus bangkit, dia akan kehilangan hatinya seperti saudara-saudaranya itu. Makanya akhirnya dia pun kabur sambil Queen terus menembakkan laser kepadanya dan Sanji pun berteriak sebentar sambil dia bertanya ke dalam dirinya sendiri apa yang terjadi dengan tubuh saya ini. Berpikir Sanji apa yang kulakukan sehingga bisa men-trigger kemampuan menyebalkan ini.
Queen pun disitu cuma tertawa saja melihat Sanji ini yang kabur. Di mana beberapa anak buah dari Kaido pun menembaki Sanji yang sedang berlari dan berhasil mengenai pistol tepat ke arah kepalanya langsung. Tapi tidak berpengaruh apa-apa karena Sanji lagi-lagi cuma berkata, "Ouch, itu sakit." Udah loh, padahal itu pistol kena ke kepalanya. Dimana ini benar-benar ngingetin di arc Whole Cake Island banget ketika penutup terakhir dari chapter itu. Itu pun yang membedakan Sanji dengan saudara-saudaranya ketika pistol tidak bisa melukai para Germa ini. Di situ ada yang menembak Sanji dan dia terlihat terluka di tangannya, dan akhirnya itulah yang sudah membedakan tubuh cyborg saudaranya dengan tubuh gagal atau manusia dari Sanji ini. Tapi sekarang hal itu malah terbalik. Sanji ditembak kepalanya dan dia tidak merasa apa-apa, ya cuma sakit sedikit doang lah. Dan Queen pun kembali tertawa sambil berkata kepadanya untuk menggunakan baju red suit-nya dan tunjukkan kepadaku bagaimana saintis dari Germa ini. Udah bertarung segitunya, Queen pun masih nggak ngerasa apa-apa ya. Ya emang ras dinosaurus ini ketahanannya luar biasa kuat. Seperti kata-kata Sanji di chapter lalu juga, dia yang bingung gimana sih cara melukai dinosaurus ini. Dan berpindah ke lantai 2 Onigashima, di mana Lau dan Kid masih bertarung melawan Big Mom. Di sini kita melihat Kid dalam keadaan terbaring di tanah karena merasakan sakit di kepalanya. Dan di situ pun Lau bertanya apa yang terjadi kepadanya. Big Mom pun dia kembali mengcombine homies-nya, tapi sini akhirnya Lau menggunakan Sunblast-nya untuk ngeblink ke depan Big Mom dan menggunakan counter shocks-nya tepat di muka dari Big Mom ini. Di situ pun Prometheus menyerang Torao dengan serangannya yang bernama Stolen Fire. Serangan tersebut berhasil membakar Lau dan membuatnya terjatuh ke tanah. Big Mom pun kembali sadar dan melompat ke udara sambil siap menyerang Kid dengan pedangnya yang bernama Mama Raid. Kid dan Lau masih terbaring di depan Big Mom, tapi mereka masih mencoba untuk bangun. Di sini Big Mom pun kebingungan ketika melihat Kid ini. Di sini Kid berkata, "Sakit kepala, apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Sekarang saya sedang berhadapan dengan Yonkou, apa yang akan terjadi jika saya mati seperti ini?" Di sini Big Mom pun tertawa karena sangat lucu sekali. "Kid, apakah kau akan mati bahkan jika saya pun tidak melakukan apa-apa?" Dan berpindah ke lantai 3 Onigashima, tempat Hawkins versus Killer. Killer di sini berteriak kepada Hawkins untuk berhenti sambil terus tertawa. Karena akhirnya kita melihat sumber utama kenapa Kid ini sakit kepala adalah karena Hawkins terus menabrakkan kepalanya ke pilar dan akhirnya dampaknya langsung tertransfer langsung kepada Kid ini. Ingat, ini sangat gila sih, damage yang diterima oleh Kid ini tidak ada resisten seperti serangan yang dapat ditahan oleh Haki lah. Alias semua serangan di transfer ini diterima 100% langsung kepada Kid. Di sini karena Hawkins yang melihat Killer tertawa sangat aneh, di situ dia pun berkata, "Ah, jadi kau juga mau makan smile, seberapa buruk hidupmu ini, Killer?" Killer memerintah Hawkins lagi-lagi untuk berhenti melakukan itu, dan kita melihat ada retak di topeng milik Killer ini. Dimana ternyata banyak laut Kid yang lain sudah sampai di sana, tapi Killer berkata untuk tidak melakukan apa-apa. Mereka yang khawatir kepada Killer karena di lantai tersebut api sudah menyebar ke seluruh lantai. Di sini lagi-lagi Killer sekali lagi memohon kepada Hawkins untuk berhenti dan berkata akan memberikan nyawanya jika itu perlu. Dan akhirnya Hawkins pun menendang Killer. Ini sebenarnya mirip sekali kayak Zoro yang rela ngasih nyawanya untuk Luffy. Memang kedua orang ini sudah paralelkan sejak lama sekali, Kid dan juga Killer dan juga Zoro dan Luffy. Hawkins pun berkata kepada Killer, sepertinya Kid sekarang sedang melawan seorang Yonkou. Akhirnya dia mendapatkan impiannya untuk melawan seorang Yonkou, bukan? Dan ini sangat menarik nih perkataan dari Hawkins. Berarti dia kehilangan tangannya dulu itu belum melawan Shanks ini karena di sini berkata impiannya melawan seorang Yonkou. Oh, Shanks ini seorang Yonkou yang berarti Kid belum bertemu setelah satu melawan Yonkou Shanks ini. Jadi siapa yang motong tangan dari Kid ini? Apakah mungkin hanyalah kru dari Shanks saja? Dan Killer pun berkata, maka tinggalkan dia sendiri, jangan mengganggunya. Hawkins pun berkata lagi, apa intinya kau masih terus bertarung di pertarungan yang kau tidak bisa menangkan seperti ini? Jika kau tidak bisa memotongku, lebih baik kau menyerah saja. Aku akan berkata kepada Kaido untuk memaafkanmu. Tidak bisakah kau melihat kenyataan? Mereka sudah menguasai lautan ini dalam waktu yang sangat lama.
Dibandingkan dengan kalian, kau tidak punya kesempatan untuk menang. Di sini killer pun merespon, apakah suaramu bergetar? Karena jauh di dalam lubuk hatimu kau menyesali perbuatanmu itu kan? Kita berhasil hidup melalui masa depan yang kau takutkan itu. Fa fa fa. Ketika mendengar kata-kata killer, Hawkins pun mengingat kata-kata Kaido ketika membuatnya menjadi bagian dari anak buahnya dahulu. Di sini Hawkins pun berkata, kau akan menyesali pilihan itu di masa depan. Di sini killer menjawab, oke, ini sebenarnya jadi sesuatu yang sangat drama banget lah. Dan udah kayak bacot-bacot Nomi dari dakwahnya Naruto dahulu karena waduh ini isinya cuma bacot doang. Di sini killer berkata, saya pun sudah memutuskan untuk mengambil resiko seperti sekarang ini. Saya akan melakukan apapun agar tidak ada lagi yang saya sesalkan. Walaupun saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang sebenarnya ini udah kayak real life banget sih, kadang ngambil resiko itu perlu walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi lebih baik untuk memilih tidak menyesal karena tidak melakukannya saat ini dibanding suatu kegagalan. Anjay, udah jadi ikut-ikutan bacot-bacot Nomi juga nih saya. Dan lanjut ke killer lagi, dia memberikan 2 pertanyaan kepada Hawkins. Pertama, apa yang terjadi jika saya memberikan serangan kepadamu, tapi serangan itu tidak terlempar ke mana-mana? Di sini Hawkins pun bingung, apa yang kau maksud? Kau tahu cara kerja kemampuanku ini? Selama masih ada boneka voodoo di tubuhku, semua serangan yang saya terima akan tertransfer kepada Kid. Dan di satu double patch yang luar biasa, kita melihat bagaimana killer melompat ke arah Hawkins dengan begitu cepat dan memotong tangan kirinya. Oke, akhirnya dari spoiler jelas lah ya, dimana di spoiler yang berkata killer memotong tangannya sendiri. Tapi di sini sudah dikoreksi dan ini lebih masuk akal. Di situ Hawkins berteriak, kenapa kau memotong tanganku? Kau tahu semua serangan ini akan tertransfer langsung kepada Kid. Dan killer pun langsung menjawab bahwa Kid tidak mempunyai tangan kiri. Oke, yang berarti kenyataan dari kalian semua di kolom komentar pada saat itu benar. Killer akan menyerang tangan kiri dari Hawkins karena Kid tidak mempunyai tangan kiri. Mantap sekali analisanya. Di sini Hawkins pun sangat panik dan killer dia memegang tangan Hawkins yang terpotong itu sambil mengambil boneka voodoo yang sudah keluar. Dan berlanjut ke pertanyaan kedua dari killer. Jika saya mengambil boneka ini, apa yang tersisa untuk melindungimu? Hawkins pun berkata, selamat, itu adalah boneka voodoo yang terakhir. Sambil berkata dalam hati, sialan, ini sesuatu yang tidak saya prediksi. Dia pun akhirnya menarik kartu-kartu yang ada di Strawman's card-nya. Grim Reaper posisi ke atas, kartu-kartu yang akhirnya membuatnya mengeluarkan boneka voodoo raksasa yang seperti kita lihat dahulu saat melawan Luffy dan juga Zoro, dan dia pun akhirnya menyerang killer di sini. Tapi killer lebih cepat dan berhasil memotong kepala boneka voodoo itu dengan Zansu claw-nya. Di sini kita lihat killer benar-benar bergerak sangat cepat sekali. Hawkins pun berkata, Strawman tidak akan mati, itu bisa dibangkitkan kembali dengan kartu-kartuku. Tunjukkan padaku hasil dari pertarungan ini. Dan Hawkins pun menarik kartu lagi dan akhirnya dia mengeluarkan kartu The Tower yang menjadi judul chapter kali ini. Di sini Hawkins terlihat sangat kaget dan killer pun akhirnya menyerang Hawkins dengan serangan penuhnya lagi. Dan itu pun di double split yang luar biasa lagi, kita melihat dia menyerangnya menggunakan Jin Sonic tepat di muka dan badannya. Hawkins pun akhirnya terjatuh dengan bukti yang sudah kalah lah dan kartu-kartu tarot tersebut tersebar di sekitar badannya yang sudah terbaring itu. Di mana muncul text box yang menjelaskan arti dari Tower Card ini sebagai The Destruction of the Old atau sebelumnya mungkin A Collapse of the Old lah. Tapi juga punya arti lain sebagai A New Path atau jalan yang baru. Ya, jika kalian mengerti tarot, memang ada banyak sekali sih arti dari satu kartu ini, terutama bahkan akan berbeda jika artinya terbalik atau tidak. Ini sebenarnya saya pelajari ketika ingin mengerti bagaimana kartu dari Hawkins bekerja. Dan contohnya adalah di kartu The Tower ini, dia juga punya 2 arti. Nah, sebelum bahas sedikit tentang kekalahan Hawkins, kita lanjutkan untuk reviewnya dulu ya sedikit lagi. Di sini setelah Hawkins kalah, kita melihat Kid kembali bangkit dan Big Mom pun bingung. Wow, tiba-tiba sekali kau kembali bangkit. Kid, apa yang terjadi? Dan Kid pun menjawab, oh, tubuhku terasa lebih ringan sekarang. Chapter pun ditutup dengan killer yang berteriak, Ike, partner. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang kekalahan dari Hawkins. Jadi jelas lah ya di sini bahwa cara killer menghentikan santet Kid dengan memotong tangannya
Dan dari situ dia mengambil boneka voodoo dari Kit ini. Jadi fix di sini gak harus sampai mati dulu untuk menggagalkan santet dari Hawkins. Ya mungkin itu juga salah satu batasannya ya, atau kelemahannya lah. Pantes sih kalau gitu misal dia ngambil karakter yang sangat kuat seperti Yonko, bukankah itu membuat Hawkins menjadi tidak dapat terkalahkan? Tapi ternyata bisa digunakan dengan cara seperti ini. Makanya setelah voodoo dari Kit ini diambil, yang tersisa tinggal dirinya saja atau nyawa dari Kit secara langsung ini. Makanya dia terlihat panik kan. Serta dari arti kartu tower ini sebelum efeknya keluar Hawkins sudah dikalahkan. Tapi saya sangat yakin efeknya masih terus berlanjut dan itulah saat kemenangan di pihak kita. Lihat, bahkan setelah munculnya kartu itu dan Hawkins pun kalah, Kit berkata jika tubuhnya terasa ringan. Apakah ini semacam semi power up ya? Karena dari namanya, Destruction of the Old adalah kerusakan dari yang lama, dan A New Way adalah jalan yang baru. Ini jelas mengganti generasi yang lama menjadi generasi yang baru. Kerusakan dari yang lama seperti Big Mom, Kaido akan rusak dan diganti oleh A New Way generasi baru. Makanya contoh di sini kita lihat Kit dia menjadi ringan kembali tubuhnya. Apakah tiba-tiba Luffy juga akan mendapatkan semi power up ya? Ya pasti masuk akal jika Kit normal kembali karena sebelumnya dia disantet. Cuma yang aneh adalah kenapa tubuhnya menjadi lebih ringan. Tapi lagi-lagi ya kita tunggu chapter depan saja. Dan buat yang ingin tahu juga tentang kartu tarot dari Hawkins yang lain sudah pernah saya bahas di video ini dan ada hubungannya dengan power up yang mungkin akan berhubungan dengan Luffy juga sih. Yang mungkin juga akan menjadi kunci jika Luffy akhirnya mengeluarkan gear barunya. Karena ingat perkataan Hawkins waktu melawan Luffy dulu. Dia mempunyai kartu yang dapat meningkatkan kemampuan fisik orang berkali-kali lipat. Mungkin ini adalah kartu dari The Tower ini, makanya Kit akhirnya tubuhnya menjadi lebih ringan. Nah jadi overall ini chapter yang menurut saya sangat menarik sih, dengan banyaknya bacot-bacot Nami yang akan jadi saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Ya dengan kekalahan Hawkins yang seorang supernova, next mungkin kekalahan dari Apo dulu ya, baru akhirnya dua lagi para All Stars, Queen dan juga King. Kira-kira mana nih yang duluan, King yang kalah dulu atau Queen yang kalah dulu? Kan sekarang Sanji udah jadi orang nomor 2 di topi jerami, bukan Zero lagi, zehaha. Serta yang paling penting dari yang terpenting adalah minggu depan tidak libur ya guys, anjay. Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.